Terkadang kan mereka ngomong ke saya kalau di musola itu atau masjid itu ngomong ke saya ngomong kalau mereka kasih ambil aja, yang anggap aja mereka sedekah ke kita, gak apa-apa. Kalau Kalau kami punya moto gini, ambil bantuannya, tolak Tuhannya. iya, gak apa-apa gitu. Ambil Ambil bantuan bantuannya, tolak Tuhannya. Dan gitu. mereka nggak komplain tuh. Gak komplain. Kalau kok komplain ya bisa bisa viral di Indonesia. Oke, artinya lu ngasihnya Iya, ini ya, punya niat gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Itu rutin ya mereka rutin, kristenisasi? rutin. Dari orang-orang Kupangnya atau dari luar Dari juga? luar. Dari Kebanyakan Jawa? kebanyakan pendetanya dari Sulawesi, Jawa, Cina, Australia dan Batak, Masih. Sumatera. Kebanyakan orang bawa ke sana dana, bawa ke sana uang, masing-masing tiap bulan. Tapi Dari luar juga ada ya? iya, dari Australia kebanyakan dulu. Kenapa bisa tahu? Karena mukanya bule gitu? Bukan boleh terus ngomong orangnya. Oh, dia berasal dari Iya. mana? Karena kalau dari Australia kan didampingi sama netra asal lokal gitu. Jadi kalau kita di NTT, khususnya NTT itu berdakwah itu tidak naik di atas panggung. Di Jawa berdakwah kan harus naik di atas panggung terus ceramah itu orang sudah percaya. Kalau di NTT itu berdakwahnya tidak naik di atas panggung atau di atas mimbar terus kafir orang. Berdakwah dengan perbuatan, kelakuan sih. Itu memang harus. Ketika berbicara membongkar kejahatan suatu keyakinan, Anda malah membela Muslim. Pantas saja orang-orang Katolik lebih banyak yang masuk Islam. Kenapa keterpurukan mereka dalam keadaan dan keterpurukan pemahaman mereka dan keberdosaan mereka yang tidak putus-putusnya? Memang Romo Patrik ini, saudara-saudara, orang Soe, orang NTT Soe, karena di sana, di Soe itu, lebih dari 400 keluarga. Saya sudah pergi ke Soe, ada satu desa yang sudah 400 keluarga masuk Islam. Di OEKAM arus perpindahan agama sebagian besar memang berasal dari Protestan menuju Islam. Yang orang OEKAM di sini, orang TTS umumnya, angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita agak berbeda sedikit formatnya teman-teman, di mana saya mau umumkan sesuatu dulu, di mana kemarin saat kita ke Bandung, kita bertemu dengan mualaf-mualaf yang berasal dari NTT. Dan ini cukup surprise, cukup mengejutkan saya. Kenapa? Saya sudah lama mencari di mana para mualaf-mualaf ini yang berasal dari daerah OEKAM. Karena bulan lalu saya sempat bahas, saya sempat mereaksi dan membahas perseteruan antara Romo Patris Allegro dengan pendeta Blukusuntur Saifuddin Ibrahim. Jadi Saifuddin pernah mengkritisi Romo Patris yang dianggap sebagai pembuka ataupun gembala yang gagal. Jadi Saifuddin bilang Romo Patris sibuk mengkritisi orang Protestan sampai lupa menjaga saudara-saudara sekampungnya. Satu kampung halaman dia yang banyak sekali berubah menjadi mualaf. Jadi Romo Patris Allegro ini berasal dari satu daerah yang bernama OEKAM Kampung Soe. Di mana daerah OEKAM ini ternyata banyak sekali orang-orang dari sana yang akhirnya jadi mualaf. Kurang lebih 400 orang sudah menjadi mualaf dari kampungnya Romo Patris. Dan itu dibenarkan oleh Saifuddin maupun Romo Patris. Jadi ini cukup mengejutkan. Daerah mayoritas Kristen, tapi banyak sekali orang-orang yang setiap tahunnya jadi mualaf. Ini mengejutkan saya, sehingga saya penasaran, benar nggak berita tersebut Siapa orang-orang yang jadi mualaf tersebut? Romo Patris mengatakan bahwa orang-orang ini yang jadi mualaf itu bukan tanggung jawab dia, walaupun satu kampung dengan dia. Walaupun satu kampung, tapi mereka Protestan yang jadi mualaf ini. Jadi bukan dia dong yang salah. Dia kan Katolik. Yang bisa dia jaga adalah orang-orang Katolik. Kalau orang Protestan ini mau tersesat, mau gimana? Nah, ini buang badan dari Romo Patris Ini mengejutkan kita. Dan cukup seru. Cukup sangat seru saat mereka berbalas pantun. Dan saya ikuti betul. Bagaimana mereka berbalas pantun, dan Romo Patris menyalahkan Saifuddin yang pernah
mengadakan KKR di OECAM. Jadi Saifuddin sebagai pemuka agama Protestan pernah membuat KKR tetapi gagal. Gagal menahan laju orang-orang OECAM untuk menjadi mualaf. Itu yang terjadi. Dan saya berkesempatan bertemu dengan para mualaf-mualaf dari OECAM ini. Cukup mengejutkan. Ya, cukup mengejutkan, tapi sebelumnya saya putarkan dulu ya video dari saudara-saudara mualaf kita dan juga pernyataan dari Bluku Suntur dan Romo Patris ya. Sehingga kalian dapat benang merahnya, kalian tahu ya bahwa mereka ini memang mualaf-mualaf dari OECAM. Mengaku bahwa Romo ini keterlaluan beraninya. Ya, saya sangat mohon maaf kepada keluarga ataupun pengikut atau penonton setia saya dari Katolik di mana-mana. Tetapi kalau dia memberikan pendapat yang negatif terhadap pemberitaan Injil, ini lain cerita, saya harus berbicara. Saya sudah dari dulu, setiap pendapat-pendapat yang bertentangan, yang tidak produktif bagi pemberitaan Injil, itu saya harus sampaikan. Sama dengan si Henry Dianta, HTD. Ini pendapat pendeta aneh yang paling disukai oleh Muslim juga, paling disenangi oleh kadrun. Atau memang kalau ada Romo kadrun dan pendeta kadrun ini harus diberikan wejangan khusus. Hanya saya belum mau mengambil tindakan untuk pendeta-pendeta juga yang pendeta kadrun, tetapi dia memanfaatkan doktrin dengan berbicara positif, namun kelakuannya itu lebih rakus daripada segala macam iblis. Nah, ada yang semacam ini, saudara-saudara. Tapi ya juga ada hamba-hamba Tuhan yang saya kenal, pendeta-pendeta yang tulus murni di dalam pemberitaan Injil dan keberanian dia menjadi penginjil di tengah dunia yang sangat membagongkan dan dunia yang sangat mengacaukan ini. Dan lebih daripada itu, ini akhir zaman karena pendeta-pendeta dan romo-romo kadrun semacam pendeta Romo Patrick alergis. Terima kasih. Assalamualaikum Iwan Villa semua ya. Dan bersama saya sudah ada Bang Fajar ya. Bang Fajar. Ya, kalau boleh tahu nih Bang Fajar, ini wajahnya bukan wajah Jawa nih, Iya, wajah Timur. Timur. Dari mana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fajar dari Timur, Indonesia Timur, tepatnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Timur Tengah Selatan kabupatennya. Iya, Kecamatan Aman Timur, desanya OECAM. OECAM. Ya, OECAM. Desa Angker, desa saya. Saya tahu OECAM tuh gara-gara Romo Patris Allegro Iya, tuh. saya juga kenal. Viral ya? Iya, Kenal? iya. Pernah debat di sana. Sama Romo Patris? Iya, Masa? iya. Bukan saya hadir di situ, cuma teman-teman saya. Oke. Saifuddin Ibrahim pernah ke situ kan? Iya, pernah. Tahun berapa dia ke situ? 2022. Iya, Saifuddin sempat viral di Iya. situ ya. Kalau boleh tahu tuh, asli dari sana. Asli dari sana. Kok Islam? Alhamdulillah, kalau saya Islamnya dari lahir karena kakek saya mengikuti dulu kan sana Islam semua, terus kristenisasi. Oh, aslinya penduduk sana Islam. Iya, tapi Tapi ketika penjajahan penjajahan datanglah Kristen. Portugis masuk, Portugis masuk ya. Kristen. Masuk jadi Katolik waktu itu. Katolik Protestan. Baru Protestan ikut Iya. nyebar ya. Iya, Kalau kakek bertahan di Islam. bertahan Islam Banyak yang Islam. sedikit. Berapa persen tuh kira-kira? 0, Wah, 0, kakek kok bisa bertahan? karena ya kalau kakak saya kan salah satu pembantu raja. Oke. Makanya kalau mau dipaksa tidak bisa. Oh, dia nggak bisa dipaksa. Tidak bisa dipaksa. Oke. Kalau boleh tahu nih, artinya kan lu Islam di antara semua Kristen di situ tuh. Ya. Itu sampai umur berapa di situ? Saya sampai 2014 itu umurnya 13 tahun. Oke. Terus? Terus saya
dibawa sama paman ke Jawa, tepatnya di sini, Ke Bandung nih, Bandung. Awal mondoknya di sini, pondok sini, di Pondok Cigenitri. Persis. Iya. Terus tidak betah, pondok sebulan lah, tidak betah, sakit karena sakit. Terus keluar, lanjut di Lembang, mondok di Lembang. Persis juga di Lembang. Begitu tamat, Tamat, ya saya pulang ke kampung berdakwah. oh jadi lu berdakwah di kampung? Di kampung. Masya Allah, luar biasa. Saya berdakwah dan alhamdulillah pas pulang ke Jawa lagi buat kuliah bawa 2 orang. Yang kebetulan Kristen semua 2 orangnya. Nah. Ini pelaku yang dibilang sama Saifuddin Islamisasi Iya, OEKAM. iya, Ya, iya. berapa orang? Ratusan dibilang ya? Ratusan. Kalau saya yang bawa itu sekitar 11 orang 11 orang. yang Kristen, dari Kristen. Yang masuk Islam. Kalau yang Islam terus bawa ke pondok itu hampir 20-an. Jadi kok bisa sampai ratusan dibilang? Ya karena banyak teman-teman saya yang bawa masuk ke pondok, Ada yang bukan lain ya? saya sendiri. Oke, banyak ya. Ya, banyak. Jadi di OEKAM sekarang berapa yang Islamnya? Kalau di OEK untuk sekarang alhamdulillah 30%. Udah Islam? Islam. Masya Allah. Dari 5% sampai udah. Tapi banyak dari Protestan dibilang kan? Iya, banyak dari Protestan. Kalau yang Katolik agak susah. Agak susah. Karena kemarin ribut tuh antara Saifuddin sama Romo Patris, tahu Iya, nggak? tahu. Romo Patris disalahin kan sama si Saifuddin. Saifuddin bilang, kamu banyak ngomong, kampungmu banyak yang mualaf, dibilang. Ya, kampungmu sendiri nggak bisa kamu jaga, banyak yang jadi mualaf. Terus dibilang sama Romo Patris kan, loh yang mualaf Protestan bukan Katolik, kok salah saya gitu kan? Jadi itu betul. Betul. Dari yang 11 orang yang saya bawa terus dari mualaf itu 9 orangnya Protestan, 2 orang I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna Mana tuh? nggak marah sampai laporin saya ke polisi. Laporin polisi sana. Iya. Terus hasilnya? Hasilnya kan ditanya anaknya, wawancara sama anaknya mau sendiri, takut dipaksa. Umur? Umur masuk Islam itu umur 17 tahun. Yang 17 satu 14 tahun. Jadi nggak sempat kena panah gitu atau kena tombak? Cuma mukul anaknya doang. Oh, anaknya dipukul. Kalau saya tidak dipukul karena mungkin takut dilapori polisi juga. Ya kadang-kadang kan bisa kelepasan gitu, Iya. dipanah atau apa enggak ya? Cuma dimarah, dimaki, nah gitu. Kenapa masuk Islam? Islam itu gitu. Dibohongin. Mendingan di Kristen kan udah jamin masuk surga. Begitu pokoknya. Sempat gitu ya. Ya. Kalau boleh tahu nih, boleh ceritain nggak OEKAM tuh daerahnya gimana sih? Soalnya kan kita nggak pernah ke situ. Memang Kristennya taat atau cuman sekedar-sekedar aja sih gara-gara ikut zaman dulu? Kalau untuk OEKAM itu kan termasuk kota, pelajar ada di situ. Jadi Kristennya juga agak taat. Kalau di pelosok-pelosok kan ikut-ikutan. Kalau di OEKAM itu ya 80% itu tahu agama, Tahu agama agama. mereka. Nah, 80% itu tahu agama mereka, yang 20% itu ikut-ikutan. Sedangkan keseluruhannya itu awal mulanya Islam itu ya mungkin 50 orang. Oh, mulai. Mungkin 50 orang, Iya. nggak nyampe. Tapi sekarang hampir 500 Tapi kakak. kalau mereka pulang ya tambah rame lagi lah ya. Ya sempat rame. Ya kalau yang istilahnya yang udah lagi nyantri, lagi Iya. belajar di luar, Iya. pulang berkeluarga di sana, beranak, Iya. tambah rame Tambah ya. rame. Dari dulu masjidnya cuma 1, sekarang sudah berapa masjid? 1, 2, 3 masjid. Udah 3 masjid. Tiga. Alhamdulillah. 4 masjid. Sudah 4 masjid. Udah 4 masjid. Ya. Kalau gereja? Gereja ribuan. Ribuan. Ah, masa sampai ribuan? Oh, ratusan bukan ribuan, ratusan. Kalau Ratusan ya? Oke. ratusan gereja. Kalau boleh tahu nih, apa yang memotivasi abang nih sampai ngajakin mereka? Kan yang pertama jadi kerjaan, Ya, ya. Jadi kerjaan harus ngurusin orang kan, ya. ya. Harus kasih dia makan, harus bantuin dia ke Jawa. Terus yang kedua, ya kalau ada apa-apa sama mereka, lu yang disalahin, lu yang dicari, ya lu yang dibenci. Nah itu apa sih? Yang pertama kan dari kata mengajak, saya tidak mengajak mereka karena mereka mau sendiri. Mereka mau sendiri. Nah, kalau mengajak itu kan salah. Oke. La ikraha fidin, tidak ada paksaan untuk beragama Islam. Kalau mereka beragama Islam kan mau sendiri. Cuma saya bantu fasilitasinya. Fasilitasi. Iya, saya bantu, terus kamu sendiri. Kalau mereka, ini cerita sedikit, kalau mereka mau syahadat di NTT, itu akan jadi viral dan baik kasus besar. Oh, karena itu dibawanya ke Di bawah Jawa baru syahadat. adat. Kalau syahadat situ masalah itu. Akan masalah besar. Akan jadi perang agama. Walaupun Bisa. saudara, iya, Walaupun saudara. walaupun saudara. Nah, ini masalah agama, nanti ada dorongan dari orang pihak luar.
Jadi saya berpikir mendingan saya bawa ke Jawa baru syahadat biar aman. Nanti ketika anaknya sudah agamanya sudah baik, nanti dia sendiri untuk menjelaskan kepada keluarganya sendiri. Maka insya Allah keluarganya akan terima. Kalau kita yang menjelaskan dia, kamu siapa kalau jelaskan gitu. Iya. Nah, tapi kalau anaknya kalau seperti ini kalau udah sukses, orang tuanya sudah terima. Awal mulanya kan keluarganya tidak menerima, keluarga besarnya tidak menerima. Tapi dengan berjalan waktu diterima, sudah diterima, tidak marah lagi orang tuanya. Cuma pendeta-pendetanya yang marah. Iyalah. Nah, Karena- keluarganya tidak marah. Pendeta akan lihat ini jadi potensi besok-besok ngajakin, bukan ngajakin lah. Gara-gara dia masuk Islam, yang lain jadi termotivasi kan. Iya. Kalau boleh tahu tuh, caranya gimana sih? Lu ke situ tuh. Iya. Terus mereka tahu lu Islam, jadi mereka samperin. Tidak, ya semudah itu. Cuma kan kita di kampung kita itu satu RT itu sudah menjadi kampung Muslim. Jadi kita buat fasilitasi di masjid olahraga, bangun masjid apa? Olahraga futsal ya, futsal, bola voli. Terus mereka kan datang ke main. Oh, main anak-anak tuh. Anak-anak main, anak-anak sore-sore hari Minggu kayak gini kita pagi dari pagi sampai sore. Dong mereka dong pakai bahasa Kubang lagi. Melatok Mereka Melatok kenal. ya, Kalau pendeta Melatok di kota Kupang ya dia. saya Tahu ya? masuk. Ya. Jadi kita ajak mereka main bola, lama-lama kan mereka dengan main bola, terus jam 12 kan berhenti. Orang Islam kan kita sholat 5 waktu. Mereka bingung ya, Nah. bisa gitu. Kalau azan berhenti, terus mereka liatin kita sholat, mereka berhenti juga. Nah, yang punya lapangan orang Islam, musola punya, masjid punya lapangan. Iya. Berhenti. Ketika asar juga begitu, asar kita ngaji dulu, anak-anak ngaji dulu, mereka ikut ngaji. Nah, ikut ngaji, cuma ikut gak diajak ikut-ikut, lama-lama termotivasi. Oh begini ya Islam. Terus Teratur ya. iya teratur. Terus orang-orang kita, teman-teman saya kan dengan cara yang baik, kasih sayang, nggak marah-marah ke mereka, nah, bantu mereka, begitu. Oke, gara-gara itu awalnya mereka kenal Iya. Islam ya. Gara-gara mereka penasaran ini orang Islam kok rajin kali sholatnya. Sholatnya bersih, ke masjid harus wudhu, Bersih ya. iya, pakai pakaian yang rapi, tutup aurat, nggak, Kalau di situ memangnya terbuka-buka. iya terbuka. Ke gereja aja segini. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Bagus gitu enggak? Bajunya mungkin bagus tapi Seksi. kurang bahan, kurang Oh. bahan. Kurang bahan. Kayak orang-orang inilah ya. Orang barat. Orang-orang barat gitu ya, ya di pantai-pantai lah ya. Iya. Oke. Jadi orang ini begitu lihat kalian sholat, apa yang ditanyain biasa? Ini agama apa gitu? Iya, itu agama apa, terus ngapain? Ngapain cium tanah Wah, gitu ngapain begitu. cium tanah? Nah, terus? Iya. Kita jelasin perlahan-lahan. Kita sholat itu karena perintah agama, kita taat. Kita bukan cium tanah tapi menyembah yang punya tanah. Begitu, bukan cium tanah. Begitu kita jelasin terus lama-lama mereka ikut. Lama-lama mereka. Iya. Oke. Kalau ini kenal nggak Ustadz apa? Yang sering di NTT itu? Nababan, Ustadz Nababan, Iya. kenal. kenal ya? Iya. Sering juga ke situ ya? Saya pernah ikut kajiannya. Pernah ikut kajian beliau. Ustadz Nababan di NTT juga banyak ya? Ustadz Nababan dari Dia asli Medan. Medan, Tapi kan banyak pelayanannya di Iya. daerah NTT ya? daerah timur. Daerah timur ya? Iya. NTT, Ambon, Papua, Oh dan iya. Sulawesi. Papua Sulawesi- banyak juga ya? Iya. Tapi Sulawesinya timur, Sulawesi timur Timur. Tenggara. Jadi kalau abang lihat nih, Ya, anak-anak ini ikut kalian, ya, kok berani dia? Kan istilahnya cuman sekedar kenal dan mereka pergi ke daerah yang notabene mereka nggak tahu. Salah-salah lu jual pula nanti di Jawa kan Iya. gitu. karena dilihat dari sebelumnya itu kita bawa, terus senior kita itu sukses. Nah, di bawah sukses terus mereka bantu kita dakwah. Ada yang jadi tentara, ada yang jadi guru, ada yang jadi pegawai, begitu. Oke, jadi mereka lihat selama ini nggak ada lah Iya. yang aneh-aneh, Aneh. yang diajak pun baik-baik. Kita aja jadi anak orang mungkin semua. anak mereka kita bawa seperti ini, kita kasihkan juga nanti seperti itu dengan terbaik, versi terbaiknya. Jadi rencananya nih kayak mereka nih, Iya. sekolah, setelah sekolah nanti terserah mereka mau jadi apa. Terserah, kalau
kalau mau jadi apa itu pilihan masing-masing. Ya. Mau jadi apa itu pilihan masing-masing. Kita cuma saranin mau jadi apa, mau jadi apapun itu yang penting tugasmu itu mendakwakan Islam. Tugasmu itu penting itu mendakwakan Islam. Mau jadi apa itu serah kamu. Begitu. Masya Allah, luar biasa ya. Iya. Ini mulai sejak kapan Saya mulai terjadi seperti itu di situ? kalau terjadi itu dari tahun 90-an. Cuma Mulai yang mulai dari 2016 itu maraknya di situ. Di maraknya. kampung kita banyak yang masuk Islam. Banyak. Itu satu pulau tuh kan? Satu pulau. Mantap. Itu ya, saya tahu betul sih, soalnya sering ngikuti kan, Iya. OEKAM, Pulau Soe ya, Iya. Soe. Soal itu kan angker namanya. Oh, Kota angker. kenapa Antar? Karena terlalu fanatik ke Katolik dan Kristennya. Tidak suka. Kenapa dia bisa tidak suka? Ada sejarahnya gitu. Ya, mungkin karena dulu kan sejarah pembantaian orang-orang Islam habis sih. Di situ. Iya, jadi dibawa sampai sekarang. Oke. OEKAM nama desanya ya. Baik. Masya Allah, luar biasa. Kalau boleh tahu nih, apa saja yang pernah lu alami itu yang paling berat gitu? Misalnya dipukul kah? Atau Kalau saya dia yang dimaki atau yang paling saya alami yang paling itu dilaporkan ke polisi. Gara-gara anak pendeta tersebut. Oke. Saya mulai merasa buat apa kita dakwakan agama Islam? Allah tak bantu kita. Tapi Oh, sempat kepikiran gitu? ya gitu. Namanya manusia ya sempat Lagi down ya? down. Tapi lambat laun di polisinya nanya anaknya, kita bebas gak karena anaknya kamu sendiri. Saya merasa ya Allah itu berarti kita menolong agama Allah tolong kita juga. Tuhan menolong kita. Berarti janji Allah benar. Nah, setelah itu saya Makin termotivasi. makin termotivasi sekarang. Itu pernah nggak kayak misalnya mereka bilang ngapain ikut Islam kayak tadi kan? Iya. Islam tuh agama yang nggak benar, jahat gitu. Bukan pernah tapi Sering. tiap hari, bukan Jadi sering gimana lagi, cara tiap jelasinnya? hari. Jadi tiap hari mereka kan ngomong ke Islamnya ke orang-orang mereka. Ini gantungin aja gitu bisa. Jepit. Bahwa ngapain ikut Islam, mereka kan membohong, ngapain cium tangan dan lain-lain, mereka kan ngembah Ka'bah juga itu. Lebih baik kita ngembah Yesus yang sudah jelas kita akan masuk Juga. surga karena dosa-dosa kita diampuni, ditebus, juru selamat kan Yesus, daripada nyembah Muhammad yang banyak nikahnya, kawinnya, nikah dengan anak-anak usia 5 tahun katanya. Nah, tapi banyak istri dan lain-lain. Kita jelasin perlahan-lahan, begitu Nabi kita nikah bukan karena nafsu. Kita menyembah Ka'bah bukan berarti kita percaya Ka'bah itu Tuhan, tapi kita menyembah Tuhan dan milik Ka'bahnya. Kita menyembah Ka'bah itu atas perintah Allah. Perintah bukan karena Allah. Kita taat makanya kita menyembah dan lain-lain. Biasa kan tetap nggak terima mereka. Iya gak terima. Namanya kan orang jangan orang kafir non-Islam. Tidak akan terima langsung terima kecuali yang dapat hidayah. Karena Al-Quran sudah disebutkan summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Sungguhnya Allah telah mengunci hati mereka, pendengaran hati mereka. Kita ngomong kebenaran mereka tidak akan terima kecuali orang-orang yang telah diberi hidayah. Itu anak pendeta itu kalau boleh tahu. Iya. Kenapa dia bisa jadi mulaf? Kan bapaknya pendeta. Setahu saya orang NTT itu kan istilahnya karir terbaik itu jadi pendeta kan. Benar sekali. Mereka tuh semua bermimpi jadi pendeta. Kalau anak pendeta itu biasanya dibiayain sekolahnya biar jadi Pendeta lagi. Dibiayain sekolahnya. Ini kok bang? Itu dijanjikan yang namanya Lucianus Herisole. Lucianus namanya. Lucianus Herisole. Nah, terus itu dijanjikan seperti itu. Dia sekolahnya di misioneri, sekolahnya tamat SMP, terus mau lanjut SMA. Anaknya kan sering main di tempat futsal saya, tempat futsal saya olahraganya. Dia ikut ngaji, ada kajian ikut kulhuwahad, lama-lama kan anaknya. Oh, kalau manusia yang berakal ya pasti berpikir, oh betul juga, Tuhan nggak mungkin berwujud gitu ya. Kalau Tuhan banyak berarti berantem terus buminya dihancurin dong. Gitu. Kalau Tuhan yang lebih dari satu berantem nanti. Iya berantem. Yang mana yang jadi pengambil keputusan kan? Nah, lama-lama dia ngomong, boleh nggak saya masuk Islam gitu, tapi jangan bilang ke bapak sama mama. Nah, terus dia ikut ngaji lama, ikut ngaji orang tuanya belum tahu, karena ikut ngaji belum Islam juga, cuma ikut ngaji. Orang tuanya tahu dan hukum dia, pukul anaknya.
pukul, Dihajar. marahin, dihajar ya. Kalau orang sana yang mukul gak kayak Iya, di Jawa sini ngerti-ngerti. enggak. Mas jangan gitu mas, jangan gitu. Orang di sana mukul kayak mukul maling. Sana memang keras Iya, ya. mukul Tahu. maling sampai darah-darahan bisa jadi pingsan, darah-darah semua. Itu kalau mukul anak seperti itu. Terus Ya anaknya mukul 2 hari 3 hari anaknya ke sana ngaji lagi, ikut Ngaji lagi? Iya, ikut ngaji lagi. nggak kapok ya. Enggak apa, Padahal belum masuk Islam. belum masuk Islam. Tapi semangatnya tuh Iya. udah semangat Islam ya. Sangat Islamnya. Sampai-sampai yang terakhir itu yang dilaporkan ke polisi, anaknya kita bingung gimana anaknya mau Islam, cuma kalau masuk di sana ya berarti kasus besar. Karena ini anak pendeta, pasti kasus besar. Kita bingung. Terus kita cari biaya, patungan dan bawa anaknya ke Jawa sini. Anaknya di mana sekarang? Sekarang anaknya kuliah dapat beasiswa di Jawa Timur. Dia syahadat di PAD. Jawa Persis. Timur sekarang. Di mana nih? Di Surabaya, Malang, Mojokerto. Mojokerto. Waduh, tempatnya si Goldian. Mojokerto. Mojokerto pula. Anaknya di Pondok Gede Persis dulu pusat. Boleh. Soalnya aku mungkin 2 minggu lagi ada main ke Surabaya. Nanti Iya. aku minta nomornya ya. Saya juga nanti mau ke Jombang. Ke Jombang juga. Iya. Ngapa nih? Ngantri lagi. Tidak wawancara, mau ini kerja di sana. Di mana tuh? Mau kerja di Jombang, pabrik. Pabrik di Iya, Jombang. Oh, Masya Allah. Semoga diterima. Udah diterima belum? Belum, masih wawancara. Masih wawancara. Iya. Insya Karena Allah kalau- harusnya bisa. Kita udah motivasi bahwa setiap anak yang bawa dari sana yang mualaf harus kerja biar membantu teman-temannya yang masih di sana yang mau ke sini. Kita patungan untuk bantu mereka ke sini. Sampai sekarang ada Iya. asosiasinya. Iya, Kelompok kalian. kelompok kalian. Di kampung ini dan lain-lain. Oh. Kita dari kampung kita yang masih keluarga itu mualafnya 11 orang, yang Islamnya 20 orang, dan kita 35 orang lah. Di kelompok itu. Iya, kelompok kita. Tapi solid ya. Solid alhamdulillah. Sama-sama Iya. satu saudara soalnya ya. Iya, kalau ada yang dari sana mau berangkat gak punya ongkos, itu mualaf kan orang tuanya tidak mampu atau tidak mendukung, kita bantu dengan biaya patung 5.000, 10.000 bisa. Patungan Luar biasa. semampunya. Itu dari mana artinya? Dari OEKAM ke Kupang dulu. Dari kampung kita ke pusat OEKAM-nya itu naik ojek bayar 15.000. Nah, dari OEKAM-nya ke Kupang itu bayar 100.000. Terus dari Dari Kupang, Kupang naik ke pesawat. Surabaya, kalau ke Surabaya naik pesawat 2 jutaan. Kalau ke Jakarta 3 juta lebih lah. 3 juta 400. Artinya kalian patungannya gede juga ya. Luar Ya. biasa. Tergantung semampunya. Kalau mampu 5.000 ya 5.000, tidak ada paksaan. Ya kalau nggak ada duitnya kan nggak jadi pergi. Ya tidak ada duitnya ya kita usahakan biar ada duitnya. Pending dulu. Pending dulu. Kayak sekarang kan harusnya kemarin saya pulang mau bawa 5 orang lagi. 6 orang, cuma ya dananya tidak ada. Yang patungan cuma 1 orang, yang tadi anak kecil itu. Kita cuma bawa itu doang. Yang 5-nya tidak jadi karena kekurangan. Oh, Kita mau minta-minta tidak mau minta-minta. nggak mau Nanti ya. orang sangka kita jual agama untuk meminta-minta. Betul itu nggak boleh sih. Iya. Ya tapi kalau ada yang tergerak mau bantu, Iya, tidak oke gitu ya. Nggak apa-apa. Soalnya nih semangatnya luar biasa. Iya. Wah, Masya Allah. Soalnya ya aku ini ya dari kemarin kan dengar kabar banyak yang mualaf. Iya. Cuman belum ketemu mana lah orang yang dari OEKAM-nya gitu kan. Loh, rupanya ketemunya malah di Bandung. Ini yang 4 orang satu di luar, ini 4 orang, yang 6-nya di pondok. 6-nya di pondok. Itu yang dari abang doang ya. Yang teman-teman yang lain yang itu mungkin ratusan. tapi di tempat-tempat lain Iya, di tempat lain. tersebar ya. Iya, kalau daerah saya kan OEKAM, itu yang Oh, Masya Allah. Salut. Jadi mereka ini rata-rata ya kan masih anak-anak. ya Kan bisa juga mereka kalau dilaporkan lu nyulik anak orang gitu. kan kita kalau yang anak pendeta itu yang dilaporkan. Kalau yang anak ini pendekatan langsung ke orang tuanya kan Orang tua setuju. setuju. Rata-rata kalau yang dibawa tuh setuju orang tua. Rata-rata ya setuju. Cuma yang anak pendeta itu Yang satu itu aja nggak mau. yang 2. Oh. Namanya kan 2 orang, kakak adik. Kakak adik anak Itu yang- pendeta yang iya. 17 sama 14 tahun tadi. Itu yang tidak setuju sampai saya dilaporkan. Kalau yang ini kan kita buat surat pernyataan setuju dari orang tua. Oh, jadi sebelum itu orang tua teken dulu. Teken dulu. Pernyataan bahwa Pernyataan, mereka setuju. Kayak keberatan ya. Iya, keberatan. Ya, kalau nggak bisa dibilang nyulik anak. Iya, kan? karena saya takut kejadian sebelumnya yang anak pendeta saya dilaporkan. Nah, sedangkan di 2013, 14 itu saya ke Jawa juga, saya ditahan di Polres
Polda NTT, karena kita dibawa sama paman itu ada 7 orang, itu ada dalamnya itu ada Kristen 5 orang. Jadi kita takut disangka trafficking. Iya, human Penjualan trafficking ya, penjualan. Itu aku bilang karena di bawah umur kan. Iya. Tapi ini kan berkasnya ada, kakak, akte dan lain-lain, kita bawa ke pernah kata orang tuanya mau, tapi keluarga besarnya yang tidak mau. Yang provokasi. Di sana diyakini bahwa orang masuk Islam itu dihina, Masih. tidak gaul, masih sampai sekarang. Iya, Kenapa tidak gaul? ya nggak tahu. Dianggap lebih rendah lah Islam. Iya, karena kan minoritas, makanya seperti itu. Ya, oke. Terus kayak anak-anak kecil nih. Di sana kan babi itu salah satu yang makanan pokok lah ya. Iya. Kan jadi nggak bisa makan babi. Nggak Iya, keberatan mereka. nggak keberatan mungkin. Kalau tanya keberatan ya pelakunya, harus tanya ke pelakunya. Kalau saya kan Oh ya, memang dari dulu nggak pernah ya makan. nggak makan. Dari mereka bilangnya gimana? Ya mereka juga, kalau saya tanya mereka juga nggak mau makan babi, cuma kan dihidangkan seperti itu. Tanya enak ya enak. Jadi Enak. walaupun udah jadi Islam pun nggak bisa makan nggak apa-apa. Ya, mereka malah kan sudah bawa pondok pesantren kan udah tahu ilmu agamanya. Nah, yang kita tidak mau, yang tadi seperti tadi Ustaz sampaikan, bahwa kita jangan mengejar kuantitas, tapi harus mengejar Kualitas. kualitasnya. Buat apa banyak tapi sedikit. Iya. Daripada nanti jadi Islam KTP Iya, doang kan. iya, mendingan Tauhidnya nggak tahu. sedikit tapi berkualitas. 5 orang tapi bisa mendakwah di sana ratusan orang, daripada 1.000 orang tapi tidak bisa berdakwah apa-apa di sana. Betul. Mantap. Jadi lu setiap tahun nih, abangnya setiap tahun pulang ke sana. Pulang sana. Setiap tahun ke sini, insya Allah saya bawa 1 atau 2 orang. Insya Allah bawa 1-2. Nanti sambil kerja tetap ke sana juga. Tetap ke sana. Kerjakan cuma mencari dana untuk membantu kita mendakwah. Ya tapi Kalau kan mendakwah kan harus ada uang juga. Kalau betul. tidak ada uang, kita dari Ciputat ke sini kan harus naik angkot, naik travel. Ini sama persis gimana nih? Ya membantu fasilitas ini apa, pondoknya gratis, alhamdulillah. Oh persis memberikan Iya, pondok gratis untuk anak-anak makan ini. gratis. Ini dapat, kalau ini dapat uang bulanan saku dari juga Udah persis dapat BMC. dari Bina Mualaf Center Center. ya. Masya Allah luar Ini. biasa. 2 orang yang dapat, 2 orang. Jadi itu kenalnya dari mana persis tuh? Karena paman saya itu dulu, awal mulanya paman saya sama kakak sepupu ini pondok di sini, terus kenal sama pimpinan pusatnya. Nah, kita dibawa pertama itu di PID syahadat sama orang-orang teman saya syahadat, dimasukkan di sini. Ada kakak sepupu juga, kakak ya sepupu juga di sini sampai tamat kuliahnya di sini. Ya, di sebelah. Ya, iya. Mantap. Keren kalian. Iya. Iya, itu mualaf juga. Tapi banyak kan ini ya laki ya. Kalau perempuan belum ada. Perempuan itu yang saya bawa itu perempuannya mualaf belum ada. Harusnya yang kemarin itu perempuan 3 orang, cuma gak jadi batal karena biaya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Rencana dibawa ke Bandung juga. Bandung juga, Ke Persis ya. insya Allah bersih. Oh, seru. Nanti kita ngomong di belakang deh itu. Kita nggak apa-apa. Kita usahakan bisa. Tapi harus lu kesana lagi ya. Iya, harus saya ke sana lagi. Dan kalau yang sayangnya kalau orang lain kan takut. Kalau lain ke sana yang jemput itu kan takut. Iya, nggak Ini mungkin. bentrok. Iya. Seorang siapa lo? Nggak kenal. Nggak kenal. Nah, makanya selama ini ya harus saya kan ke sana. Saya pernah mau ke Bima ya. Iya. Tapi di pelosoknya. Wih, belum pergi aja udah heboh. Wah, ini Islamisasi dan Iya. bla bla. Waduh, tiba-tiba diumumkan di radionya. Kayak macam musuh mau datang. Iya. Kalau yang satu apa? Kalau kita di NTT, khususnya NTT itu berdakwah itu tidak naik di atas panggung. Di Jawa berdakwah kan harus naik di atas panggung, terus ceramah itu orang sudah percaya. Kalau di NTT itu berdakwahnya tidak naik di atas panggung atau di atas mimbar terus kafir orang. Berdakwah dengan perbuatan, Iya. kelakuan hidup. Itu memang harus. Lebih bagus orang itu masuk Islam tuh karena melihat Iya. akhlak. Akhlaknya. Ya, karena memang Nabi juga menyarankan ya. Kan berdakwah paling bagus tuh ya lewat akhlak. Mantap. Walaupun di kampung kita juga kristenisasi itu selalu ada. Oh, itu gimana tuh?
Tuh kristenisasi itu Ngapain kristenisasi, kan udah Kristen? kan mengajak yang 2% itu masuk Kristen semua. Oh, diajak juga masih? Iya. Walaupun udah tinggal 2% pun Iya, mau ngajak semua. dikasih poin ya, dilibas juga. Mau dilibas juga. Tapi makin diajak makin sekarang desa saya itu yang 40% lah Islam. Biasanya, Masya Allah. Itu gimana kristenisasinya tuh caranya? Ke sana ngajak orang-orang yang belum pendidikan masih minim atau udah ada yang berpengaruh, dihadiahin mobil, mau kasih mobil, uang. Sampai gitu? Nah, biar masuk Islam. Biar masuk Kristen? Kristen. Kakek saya juga mau ditawarin uang 1 juta sama mobil, masuk Kristen, nanti dikasih uang. Cuma kakek saya tidak mau, karena mereka berpikir bahwa kalau kakek saya masuk Islam, Kristen, berarti semua yang diikuti itu masuk semua. Berarti. Ya, karena ini kepalanya. Iya, gitu. kepalanya. Nah, terus ya kalau orang-orang yang kurang mampu, orang Islam yang kurang mampu, mereka kasih super mie, baju, beras, minyak goreng, kopi dan lain-lain. Oh, Disokok gitu. Iya. Ada yang nggak ambil? Ya, ada yang ngambil dan ada juga yang masuk Kristen. Tapi 1 orang Islam yang masuk Kristen jadi murtad, 10 orang Kristen yang masuk Islam jadi mualaf. Gitu. Ya, kita nggak pungkiri pasti ada yang Pasti ngambil ya. Namanya orang juga. Bukan ya, Kita ada, orang bukan pasti beda-beda. ya. Ada, bukan pasti ada. Terkadang kan mereka ngomong ke saya kalau di musola itu atau masjid itu ngomong ke saya ngomong, kalau mereka kasih ambil aja, ya anggap aja mereka sedekah ke kita, gak apa-apa. Kalau kami punya moto gini, ambil bantuannya, tolak Tuhannya. Iya, gak apa-apa gitu. Ambil Ambil bantuan. bantuannya, tolak Tuhannya. Gitu. Dan mereka nggak komplain tuh. Nggak komplain. Kalau kok komplain ya bisa viral di Indonesia. Oke, artinya lu ngasihnya Iya. ini ya, punya niat gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Itu rutin ya mereka kristenisasi? Rutin. Dari orang-orang Kupangnya atau dari luar? Dari luar. Dari Jawa? Kebanyakan pendetanya dari Sulawesi, Jawa, Cina, Australia, dan Batak. Sumatera. Kebanyakan orang bawa ke sana dana, bawa ke sana uang, masih tiap bulan. Tapi Dari luar juga ada ya? iya, dari Australia kebanyakan. Kenapa bisa tahu? Karena mukanya bule gitu? Bukan boleh terus ngomong orangnya. Oh, dia berasal dari Iya. mana? Karena kalau dari Australia kan didampingi sama panitera asal lokal gitu. Jadi Ini misionaris dari iya, Australia. dia mau wawancara agamanya, agama Kristen gini. Siapa tahu Tertarik ya? tertarik. Seru ya Nah. daerah gitu. Dan satu di Pulau Timur, dari Timor Leste sampai Kupang itu cuma di daerah kita itu Islamnya orang asli sana. Kalau di seluruh hampir di Pulau Timur itu dari Timor Leste sampai Kupang itu Islamnya pendatang Jawa, Sulawesi. Padang, Sulawesi, Makassar. Ya, Bugis Sulawesi. Cuma di kampung kita, daerah kita, Kecamatan Amanungan Timur itu orang Islamnya orang Islam asli. Ya, Asli sana. karena ini muka abang nih mirip ini, Melatok. Ya. Nanti aku kasih lihat, mirip Melatok. Jadi aku bilang, wah ini muka Kupang gitu kan? Iya. Oh ya, Hercules dari situ juga ya? Iya. Hercules Timor Leste. Timor Leste. Cuma Oh ya, satu- Timor Leste. Satu pulau kita satu pulau dibagi 2 negara. Iya. Zaman dulu kan masih Indonesia. Iya. Iya. Mungkin ada lagi nih mau disampaikan buat teman-teman di luar. Apa nih? Ya, untuk teman-teman di luar mohon bantuannya, dukungan dan bantuannya, bukan hanya materi tapi dengan doa, motivasi dan lain-lain. Tapi boleh nih sekali-kali mungkin kalau abang balik ke sana kabarkan jadi mana tahu kita mau ikut gitu. Bisa. Kalau ikut boleh kan? Boleh kalau ikut. Nanti jangan dipanah pula di situ kami. Enggak dipanah. Aman ya? Enggak itu. Sadis itu juga. Malah senang kalau kampung saya ada kedatangan orang luar itu sangat senang. Ya kita pingin ke situ, cuman dari kemarin nggak ada ini kan, Nah. nggak ada kenalan, jangan nanti datang-datang nggak ada yang terima kan, Iya. sedih juga gitu. Kita buat jadwal ke sana nggak? Siap. Senang. Yang penting kesananya bukan langsung orang Enggak kafir. lah, kita ngapain. Islamisasi itu kalau langsung orang diterima kan Itu kita nggak boleh mengajak orang yang sudah beragama itu nggak Iya. boleh. Tapi kalau dia tertarik, tertarik ya kita kan cuma menampung. seperti itu yang tadi la ikraha fid din, Iya, la tidak ada ikraha fid din. paksaan dalam beragama Islam. Saya tidak ada paksaan mau Islam bahkan tidak mau Jadi kapan rencana ke situ lagi? bulan puasa. Bulan puasa, oh masih lama ya? Iya, karena kita bulan puasa itu rencananya buat jadwal teman-teman yang sudah tamat pondok
tamat SMA di pondok itu ke sana jadi imam. Diajar berangkat jadi imam, khutbah, kultum tarawih gitu. Mantap, mantap. Oke, ini Kutagi nih. Ya, Artinya tahun depan ya, ya tahun depan. puasa. Ya. Mungkin Bang Angan mau ikut, Bang? Cuma kalau fasilitasnya kurang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita biasa kok. Ini 2 minggu lagi aku ke Malang Selatan. Itu daerah yang Islam minoritas. Bayangin, di Jawa tuh banyak. Ya. Di Jawa tuh masih banyak daerah yang Islam semua minoritas. Jangankan itu, di Jawa Barat ya ada. Kayak di Cianjur, ada nama desanya, Desa Ciranjang, Islam cuma 7%. Ya, jadi 3 desa tuh Kristen semua. Bayangkan, mukanya Sunda, orang Sunda, tapi Agamanya. Kristen. Kalau kita bicara kayak orang Manado, orang Timur lah, Iya, ya itu Kristen gitu kan. Kristen. Ini orang Sunda, orang Jawa, tapi dia Kristen. Iya. Itu Kalau- banyak. Kayak orang timur ya. Kita ngomong lagi orang timur asli terus Islam orang nggak percaya. Bingung ya. Bingung. Kok bisa? Lo timur lo nggak bisa lo Islam. Dari mana? Kok bisa? Sangka kita bohong, tapi alhamdulillah Ya kalau udah penampilan kayak gini kan udah Islam gitu. Islam alhamdulillah. Jadi iya tuh pikir awal mualaf karena mukanya muka timur, rupanya dari lahir Islam ya, Bang. Iya. Oh ya, satu lagi yang paling terakhir minta dukungannya juga Kak. Soalnya kalau kita bawa anak dari sana harus masuk di pondok pesantren di sini, kita kekurangan biaya untuk bayar pondok pesantren. Ya, kalau ada yang ngasih pendidikan gratis, Gratis ya. ya, begitu. Yang saya maunya pondok pesantren biar anak tauhidnya kuat. Ya. Kalau bisa ya pondok lah, jangan Jangan sekolah sekolah biasa, biasa. takut Iya. nanti luntur imannya ya. Ya. Takutnya luntur terus sudah balik ke sana. Betul, 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 betul. Ya, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan di sini. Nanti kita lihatlah apa yang bisa kita kerjakan buat teman-teman yang ada di wilayah NTT ya. Siap. Makasih buat waktunya. Luar biasa nih pengalaman dan bisa belajar langsung. Iya. Ya, sekian dari kami. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wah, orang lu Mantap ya teman-teman ya. Mantap sekali teman-teman. Makin banyak orang mendapatkan hidayah, menemukan kebenaran. Bahkan saya sudah buat janji akan ikut ya. Akan hadir ke kampung mereka nanti saat teman-teman kita ini balik ke sana untuk menjemput saudara-saudaranya yang mau mualaf. Jadi mereka akan ke sana untuk menjemput saudara-saudaranya dan insya Allah saya akan ikut. Insya Allah saya akan ikut, insya Allah saya punya rezeki lebih untuk membantu mereka ya bisa berangkat ke Pulau Jawa. Karena tentu saja kita akan support perjuangan saudara-saudara kita dari OEKAM ini. Sekaligus nanti kita buat konten di situ ya, sekaligus ngecek jamban ya WC yang dibangun oleh Saipudin. Saya tahu betul daerah OEKAM ini karena saya ingat ya, 4 tahun yang lalu Saipudin saat ke sana dia pernah membangun toilet umum. Ya dia yang semenin toilet umumnya dan dia salah pasang saat itu. Dan kami semua ketawa. Karena dia salah pasang itulah membuat saya sangat teringat ya, sangat membekas bagaimana Saipudin di wilayah OEKAM. Karena dia bilang ya, saya lagi di NTT gitu kan, di OEKAM. Ya, di sini saya lagi buat toilet umum gitu kan, lagi bangun toilet umum dan toiletnya terbalik, teman-teman. Dia pasang terbalik. Jadi dia sok-sok jadi tukang hanya demi kebutuhan konten ya. Saya yakin itu toiletnya pasti dihancurin. Setelah dia jadikan video, nah itu pasti dibongkar sama tukang karena dia sembarangan bangun gitu. Jadi saya ingat betul tuh kejadian saat dia ke OEKAM dan ternyata di sana banyak sekali orang yang jadi mualaf. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman. Dan kita akan dukung nih perjuangan saudara-saudara kita. Tapi sebelumnya saya mau cerita sedikit juga ya. Jadi waktu saya ketemu dengan teman-teman dari OEKAM ini, ada cerita lucu ya. Cerita lucu di mana Kores ngetes madu yang mereka jual. Dan Kores itu ngetes madu teman-teman, bukan pakai sendok. Tapi dari botol dia minum teman-teman. Jadi dia minum madu seperti dia minum jus. Luar biasa. Bahkan saya bilang, ya silakan Res, kalau mau setiap hari juga nggak apa-apa. Biar bulan depan, ya kita bisa melayat. Ya, biar kita cepat melayat lu. Minimal ke rumah sakit kan gitu. Bisa jenguk kamu ke rumah sakit karena terkena diabetes. Dan lebih kacau lagi, ya ini bukannya mau ngejek teman-teman ya. Si Kores tidak membayar madu yang dijual oleh mualaf dari NTT ini teman-teman.
Terpaksa saya yang beli madu mereka semua. Memang si Kores ini biang masalah, teman-teman. Sebelumnya sama dia ada aja masalah, mobil rusak dan sebagainya. Ini mobil aman, ya karena dia nggak ikut mobil saya. Tetapi dompet yang tidak aman ya, karena saya terpaksa harus membayar, ya harus membeli madu yang dibuka oleh si Kores ini. Dan saya belinya 2 jerigen, teman-teman ya. Bukan beli 1 botol, tapi 2 jerigen. Oke, sekian dari saya. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.